Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik aja ya, dan dalam lindungan serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum perizinan. Dan saya sudah menyiapkan beberapa materi terkait hukum perizinan. Insya Allah kita akan bahas mendalam mengenai isi atau susunan dari sebuah perizinan. Nanti di situ kita akan membahas mengenai pertama ada organ yang berwenang, lalu alamatnya, terus diktum, kemudian ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan serta syarat-syaratnya, pemberian alasan dan juga ketentuan-ketentuan tambahan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, silakan tonton dan simak video ini dari awal hingga akhir sehingga bisa menambah keilmuan teman-teman semua terkait dengan hukum perizinan. Baiklah teman-teman semua, yang pertama yang kita akan pelajari adalah organ yang berwenang. Nah, yang dimaksud organ yang berwenang di sini adalah pembuat aturan, yang mana pembuat aturan itu menunjuk siapa yang berwenang dalam sistem perizinan, yang mana yang paling berwenang ini dalam sistem perizinan ini adalah yang paling berbekal mengenai materi dan tugas yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dari DPR itu membuat sebuah peraturan undang-undangan, nah nanti dari peraturan undang-undangan tersebut bakal ditunjuk atau mendapatkan atribusi terkait siapa sebenarnya yang bisa memegang tentang kalau misalkan ada perizinan terkait hal tersebut. Biasanya dalam hal ini itu semuanya selalu pemerintah ya, karena memang pemerintah sebagai eksekutif dia yang melaksanakan segala hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif atau DPRD. Yang kedua, alamatnya. Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Nah, ini biasanya keputusan yang memuat izin akan dimuat kalau misalnya ada permohonan, itu biasanya nanti dialamatkan kepada organ yang berwenang tadi atau organ yang bisa memberikan izinnya. Kemudian setelah dibuat izinnya, maka izin tersebut akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Jadi setelah ada permohonan, terus nanti ada surat perizinannya, maka di dalam surat perizinannya itu bakalan dituliskan kepada siapa izin tersebut diberikan atau alamat izin tersebut kepada siapa. Ini biasanya nanti ditulisnya adalah orang atau badan hukum. Yang ketiga ada diktum, yaitu keputusan yang memuat izin. Nah, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin diberikan. Bagian keputusan ini di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan diktum yang merupakan inti dari keputusan. Nah, ini inti dari keputusan ini atau diktum ini harus memuat sebuah keputusan yang pasti, yang memuat hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. Jadi sudah jelas isi dari keputusan tersebut, harus jelas bunyinya apa, lalu nanti bila mana dilaksanakan maka hak-haknya apa aja yang diberikan kepada orang yang mendapatkan perizinan tersebut, lalu juga kewajiban-kewajibannya apa yang nanti harus dikerjakan oleh orang yang mendapatkan perizinan tersebut. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan atau syarat-syarat. Nah, ini di dalam keputusan ini yang berisi izin ini, ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Lalu ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi negara. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi terdapat pelanggaran izin. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, memang di dalam isi dari suatu perizinan nanti itu ada ketentuan-ketentuan yang ada, dan itu harus dilaksanakan oleh orang yang mendapatkan izin. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan, maka itu sudah melanggar dari hukum administrasi yang ada. Kemudian juga ada pembatasan-pembatasan mana aja hal yang tidak boleh dilanggar. Jadi ada hal yang bisa dilakukan dengan izin tersebut, dan juga ada hal yang tidak bisa dilakukan. Hal yang tidak bisa dilakukan itu dibatasi, sehingga kalau misalkan mereka melanggar pembatasan tersebut, maka itu sudah melanggar hukum administrasi negaranya juga.
Kemudian juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari orang yang mendapatkan izin tersebut, sehingga syarat-syarat tersebut juga harus dilaksanakan oleh orang yang mendapatkan izinnya. Kemudian ada yang namanya pemberian alasan. Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua orang yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan dalam menilai keputusan itu. Nah, jadi di dalam isi perizinannya juga harus ada dasar hukumnya atau pemberi alasan ya, kalau misalnya di sini di bukunya disebutkan. Tapi kalau misalnya kita simpelkan adalah dasar hukum perizinan tersebut diberikan kepada orang yang meminta perizinan. Kemudian ada penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua orang yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Adapun penetapan fakta berkenaan dengan hal-hal di atas, yang artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan perlu didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkan. Jadi di dalam nanti adanya perizinan yang telah diberikan, maka selain ada dasar hukumnya apa aja, kemudian juga disebutkan bahwasanya dasar hukum yang ada di atas tersebut itu memberikan pegangan atau menjadi dasar dari pemberian izin kepada pemohon atau kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian ada pemberitahuan tambahan, dan ini juga yang terakhir ya, pemberitahuan tambahan yang berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya, atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Jadi yang terakhir di dalam namanya perizinan itu harus ada pemberitahuan terkait dengan apa aja sanksi-sanksi yang nanti bakalan dikenakan kepada si pemohon apabila dia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam surat perizinan tersebut. Contoh dia melanggar atau melewati batasan-batasan, maka itu akan dikenakan sanksi. Dan sanksi itu ditulis di dalam pemberitahuan tambahan, atau mungkin juga pemberitahuan itu bisa berupa petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam hal pemohonan perizinan yang akan datangnya. Jadi itu adalah pemberitahuan tambahan. Baiklah teman-teman semua, sudah kita bahas tadi terkait dengan isi dari perizinan, yang mana itu mencakup dengan organ yang berwenang, alamatnya atau yang dialamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, syarat-syarat, pemberian alasan, ketentuan-ketentuan tambahan. Nah, setelah kita melihat dari isi perizinan tersebut, saya berharap semoga teman-teman semua yang sudah melihat video ini dari awal dari akhir bisa membuat sebuah perizinan yang baik dan benar ya. Karena saya yakin teman-teman semua yang menonton ini adalah teman-teman yang ingin belajar terkait dengan hukum perizinan dan nantinya bakalan bertindak sebagai pemohon atau peminta izin, pemohon izin, ataupun bertindak sebagai pemberi izin atau dari organ pemerintah. Baiklah teman-teman semua, kurang lebihnya saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam penjelasan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar terus dan semakin berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.